Farah Salsabila, NIM B201202180. Saya dari Fakultas Fisip Universitas Tadulako. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Maka secara normatif, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal. Sistem perekonomian di Indonesia adalah dasar politik. Perekonomian ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Wujud dari penerapan ayat ini adalah digalakannya program badan usaha koperasi dengan tujuan salah satunya adalah untuk menyejahterakan anggota serta masyarakat. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan pada pihak swasta. Negara dapat membuat kebijakan mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi produksi strategis tersebut. Jika kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja jatuh pada pihak yang salah, maka kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan tersebut sulit terwujud. Walau begitu, sistem ekonomi Pancasila mengedepankan peran bersama dari pihak pemerintah maupun swasta dalam mengelola perekonomian. Hal tersebut diwujudkan dalam pembagian peran yang jelas antara badan usaha, yaitu badan usaha memiliki negara dan badan usaha memiliki swasta. Pemerintah mengelola barang-barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sedangkan selebihnya diperkenankan dikelola swasta dengan pengawasan dan pemerintah. Artinya, jangan sampai terjadi eksploitasi yang berlebihan agar generasi berikutnya dapat memanfaatkan pula kekayaan alam yang ada dan juga tetap menjaga lingkungan. Nah, ternyata Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang tentunya didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, di sini juga saya akan jelaskan pecah rekor dalam 22 tahun ekonomi Indonesia. Resesi digerogoti corona. Jokowi mengatakan Indonesia akan mengalami resesi ekonomi. Ramalan presiden pun jadi kenyataan. Dilansir dari The Economic Times pada Kamis tanggal 5 bulan 11 2020, resesi adalah perlambatan atau kontraksi besar-besaran dalam kegiatan ekonomi. Penurunan pengeluaran yang signifikan umumnya mengarah pada resesi. Oke, di sini saya akan jelaskan. Ada beberapa indikator yang menunjukkan tanda-tanda resesi, misalnya banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, perusahaan, penghasilan lebih sedikit, penjualan terakhir, pengeluaran atau output. Ekonomi negara secara keseluruhan mengalami penurunan. Titik di mana perekonomian secara resmi jatuh ke dalam resesi bergantung pada berbagai faktor. Faktor penyebab resesi yang pertama, guncangan ekonomi secara tiba-tiba, maksudnya masalah kejutan yang menimbulkan kerusakan finansial yang serius. Salah satunya contohnya wabah virus COVID-19 yang mematikan ekonomi di seluruh dunia. Hutang yang berlebihan, ketika individu atau bisnis memiliki terlalu banyak hutang, biaya untuk membayar hutang dapat meningkat ke titik di mana mereka tidak dapat membayar tagihan mereka. Meningkatkan hutang